Kalau gue tolong dia, tetap semua bisnis gue, pernikahan gue, semua bisa kacau. Akhirnya tetap gue tutup itu bagasi, gue dorong dari ke danau. Halo bos-bos, selamat pagi Soma. Ketemu lagi sama gue, Nah. Berarti kalau ketemu lagi sama gue, saatnya rekap cerita film. Nah, sesuai judulnya nih, hari ini rem kita The Invisible Guest. Invisible Guest ini judul Asia Contra Tiempo, film dari Spanyol. Yaudah, kita langsung mulai aja ya. Ada seorang pengusaha sukses yang bernama Adrian Doria yang diperanin sama Mario Casas. Nah, Adrian ini terkena kasus, jadi dia perlu manggil pengacara nih. Nama pengacaranya Virginia Goodman. Bukan, ini nggak ada hubungan sama Breaking Bad. Ini bukan Saul Goodman, beda. Nah, Virginia Goodman ini diperanin sama Anna Wegener. Sebenarnya Virginia ini bukan pengacara utamanya Adrian. Si Adrian ini udah punya pengacara yang namanya Felix. Cuma Felix ini ada ngurusin sesuatu yang lain nih. Jadi Felix yang rekomendasiin Virginia. Kasus yang terjadi di sini adalah kasus pembunuhan Laura Fidel yang diperanin sama Barbara Leni. Nah, Laura ini adalah selingkuhannya si Adrian. Jadi Adrian tersangka nih pembunuhan Laura. Adrian mulai cerita nih ke Virginia. Jadi ada orang yang mengetahui hubungan gelap mereka. Orang ini bilang, kalau lu gak mau nyebar infonya, lu sama Laura pergi ke sebuah hotel yang gue tunjuk dan bawa sejumlah uang. Akhirnya mereka nurut, pergi. Tapi sampai di dalam kok mereka kayak dijebak gitu loh. Tiba-tiba Adrian dicelutin palanya ke kaca. Si Laura dibunuh tiba-tiba. Jadi si Adrian ngerasa, iya gue udah dijebak pemeras gitu loh. Jadi seolah gue yang ngebunuh si Laura, padahal bukan gue juga korban. Virginia yang ngerasa janggal akhirnya ngomong ke Adrian, gue barusan dapat info dari jaksa, katanya udah ada saksi yang mau nyerang lu nih, udah ada saksi jelas, kita cuma punya waktu 2 jam. Ini gue pasang timer, waktu 2 jam lu ceritain semuanya ke gue. Virginia bilang, gue tahu lu ngerasa lu pinter, banyak hal-hal yang masih lu tutupin kan. Orang gue denger di TKP itu gak masuk akal. Jendela, pintu, gak ada yang kebuka paksa, semua kekunci. Dan isi di dalam cuma lu berdua. Dan lu bilang ada pemeras yang mau ngebunuh Laura dan ngejebak lu. Gimana cara dia kabur? Jadi, kalau lu mau bebas dari semua ini, lu ceritain semuanya ke gue sejujur-jujurnya, gak ada yang lu tutupin. Akhirnya Adrian cerita nih, semua bermula dari 3 bulan lalu. Gue lagi selingkuh sama Laura di sebuah tempat. Pas mau perjalanan pulang, gak sengaja kita tuh tabrakan sama mobil gara-gara rusanya nyebrang. Untungnya kita berdua gak apa-apa. Tapi mobil yang kita tabrak, pengemudinya mati di tempat. Gue langsung melapor polisi dong. Tapi si Laura bilang, jangan. Itu akan ngancurin karir lu, pernikahan lu, karena perselingkuhan kita akan ketahuan gitu. Jadi jangan. Kita cari ide lain. Di tengah perdebatan, tiba-tiba ada satu orang lewat nih naik mobil. Akhirnya Laura improvisasi sama Adrian. Laura jadi korban yang satu,
Adrian jadi korban yang satu gitu. Jadi mereka berdua lagi kompromi aja, seolah-olah nggak ada korban, ya cuma dua-duanya tabrakan aja. Tapi lagi kompromi gitu, tiba-tiba teleponnya bunyi, telepon mobil korbannya bunyi. Tambah improvisasi lagi si Laura, dia ambil teleponnya, pura-pura iya nih asuransi telepon, udah kita nggak ada masalah. Akhirnya orang itu percaya aja dan pergi gitu aja. Akhirnya Laura dapet ide, dia suruh Adrian bawa pergi mobil sama mayatnya, nanti biar dia ngurus mobilnya Adrian gitu. Jadi Adrian pergi ke pinggir danau, dia nenggelemin mayatnya ditaruh di bagasi, langsung ditenggelamin sama dia mobilnya. Sedangkan Laura sekali mau pergi pakai mobil Adrian, nggak taunya mogok, mobilnya nggak bisa nyala. Dia pikir mau telepon derek, tapi dia minta lokasi, ntar ketahuan kecelakaan ini semuanya. Jadi dia urungin niat, nggak jadi lah. Laura lagi mikirin gimana caranya pergi dari sini. Tiba ada satu orang lagi nih lewat, bapak-bapak nawarin, iya gue pernah kerja ngurus mobil ini nih, gue ngerti gimana caranya, cuma peralatan gue ada di rumah, kalau mau ikut ke rumah aja ya, ntar gue benerin di rumah. Laura yang gak tau mau gimana lagi akhirnya setuju aja. Nah, bapak ini ternyata namanya Thomas Garrido. Dia cerita, iya gue punya istri yang namanya Elvira Garrido, dulu kita ketemu di teater loh. Ya sekarang karena udah tua, istri gue kerja di hotel aja lah, udah gak sanggup pertunjukan begitu. Laura yang masih panik cuma iya aja gitu. Terus sampai di rumah Thomas langsung benerin di mobilnya Laura. Sedangkan Elvira nyambut Laura, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Iya kita punya anak loh, nama anak kita Daniel. Nih fotonya ada. Waduh, ternyata Daniel ini tuh korban mereka berdua. Laura panik kan. Tapi pas pada saat dia lihat foto itu, Elvira lagi dapat telepon dari temannya Daniel. Bilang, iya tante kok nggak datang si Daniel, orang udah jalan dari tadi katanya. Elvira yang panik anaknya hilang, langsung mau telepon dong. Laura juga keinget dia yang tadi pura-pura nelpon asuransi masih megang HP-nya Daniel gitu. Dia pun panik, akhirnya ngumpetin ke sofa gitu. Begitu Elvira telepon, loh kok HP-nya di rumah? Laura yang nggak tahu apa-apa, ya mungkin ketinggalan kali Elvira. Yaudah gue pergi dulu ya, gue buru-buru nih. Akhirnya Laura buru-buru cabut. Setelah mobilnya udah bener, Laura langsung jemput Thomas. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Selang beberapa hari kemudian muncul berita kehilangan Daniel. Mereka nyari masih nggak ketemu, nggak tahu di mana Daniel. Thomas sama Elvira curiga nih sama si Laura, dilaporin ke polisi. Mereka curiga karena kenapa bisa tiba-tiba kemunculan Laura di rumah, plus ada HP-nya juga di rumah. Ini nggak bener nih. Bahkan Thomas ngelacak ini mobil tuh bukan punya Laura, tapi punyanya si Adrian. Makanya Adrian juga dipanggil ke kantor polisi. Tapi dia bilang dia lagi jalan-jalan ke Paris nih, jadi gak ada urusan sama dia itu semua. Akhirnya mau gak mau ya polisi lepasin si Adrian, orang gak ada bukti apa-apa. Pengacaranya si Felix hebat juga gitu loh, lu gak punya bukti apa-apa jangan nahan klien gue. Akhirnya bebas lah mereka. Adrian bilang udah itu cerita sejujurnya, gue udah ngomong semuanya. Virginia mikir, oh kalau gitu kita buat gini ceritanya. Jadi yang meres lu itu adalah Thomas yang nyuruh lu sama Laura ke hotel, dan dia buat lu pingsan
dan ngebunuh si Laura. Caranya dia kabur adalah dengan bekerja sama istrinya. Elvira itu sebenarnya kerja di hotel itu, dan dia punya kunci untuk jendelanya dan pintunya. Jadi pada saat kalian belum datang, Thomas sudah masuk duluan sembunyi di dalam. Dan pada saat mau keluar, Elvira udah bukain kunci jendelanya. Terus gimana caranya kunci balik? Orang polisi bilang semua kekunci, nggak ada yang kebuka paksa, kata Adrian. Setelah Thomas kabur, polisi datang nih, gerbek lu sama Laura kan. Elvira pura-pura masuk ke dalam juga sebagai karyawan di situ, dan dia ngunci balik jendela tempat Thomas kabur. Jadi terciptalah jebakan Thomas yang ngebuat lu seolah-olah ngebunuh Laura. Virginia bilang, tapi untuk munculin motif itu semua, lu harus ngasih tahu nih di mana letak mayatnya Daniel. Terus si Adrian bingung, lah kalau gue ngasih tahu, tapi akan ketahuan dong kalau gue berurusan sama kecelakaan itu. Gue akan kena juga dong. Virginia langsung bilang, kita salahin Laura aja atas semua kecelakaan itu. Lu tuh nggak pernah ada di situ. Laura mengalami kecelakaan itu sendiri. Dia yang menyebabkan kematian Daniel. Bahkan yang nenggelamin Daniel itu Laura sendiri. Lu datang ke hotel itu karena Laura yang minta bantuan lu. Jadi lu cuma baik hati aja datang, tapi nggak sengaja ikut kejebak gitu. Kita akan buat itu soal Laura semuanya yang salah. Jadi lu benar-benar gak ada urusan sama kematian Daniel, tapi motif Thomas membunuh Laura tuh ada gitu. Jadi lu gak akan salah. Daniel yang bener itu bagus, ide lu bagus. Ini gue kasih tahu di mana letak mayatnya. Tapi gue mau kasih tahu lu satu hal lagi. Sebenarnya pada saat gue ngedorong Daniel masuk, gue ngedorong mobil Daniel ke danau, ada suara ketukan di dalam. Begitu gue buka, Daniel masih hidup, cuma udah sekarat gitu loh. Kalau gue tolong dia, tetap semua bisnis gue, pernikahan gue, semua bisa kacau. Akhirnya tetap gue tutup itu bagasi, gue dorong Daniel ke danau. Akhirnya mengakui, iya, gue yang bunuh. Karena bisnis pernikahan gue gak bisa kacau. Terus Virginia bilang, bahkan lu sampai jedotin pala lu sendiri ke kaca buat nyiptain alibi itu semua. Makanya dari awal gue juga curiga. Menurut laporan, Laura tuh ngalamin serangan kepanikan. Dia gak bisa tidur, dia stres. Kalau misalnya dia otak dibalik itu semua, dia gak mungkin stres. Biasa aja punya otak kayak gitu, gak mungkin ngalamin begitu. Gak mungkin serangan panik. Berarti emang lu nih biangnya. Setelah udah tenang, terus Virginia bilang, coba lu lihat ke seberang kamar lu. Di seberang gedung ada Thomas yang ngawasin lu selama ini. Dia ngawasin lu, siapa aja koneksi lu urusan sama siapa, ketemu jam berapa, urusannya apa, semua diamatin sama Thomas. Soalnya Thomas tahu, dia udah gak bisa percaya sama polisi lagi. Lu gak bisa ditangkap dengan keadilan begitu saja gitu. Thomas harus bertindak sendiri. Setelah ngomong itu semua, Virginia bilang, yaudah, gue mau cari udara segar. Udah selesai kan masalahnya, ntar tinggal ngomong begitu aja di pengadilan. Lu telepon Felix tuh, tadi dia nelfon lu katanya. Terus si Adrian nelfon Felix. Felix bilang, orang yang ngelihat lu pertama kali udah gue sogok, jadi dia gak akan jadi saksi. Jadi sempurna alibi lu. Laura yang salah, lu gak ada di situ, lu cuma ikut kejebak. Tapi lagi nelpon, tiba-tiba kayak ada gangguan di teleponnya, blengi gitu tiba-tiba.
langsung dimatiin kan sama Adrian. Nggak taunya setelah berenang pulpennya bocor. Langsung dicek kan, ternyata pulpen itu penyadap, ada mikrofon di dalam pulpen itu. Karena pulpen itu pemberian Virginia, dia langsung, wah Virginia mata-mata nih ternyata. Dia langsung lihat ke kamar Thomas kan yang di seberang. Ternyata bener, Thomas lagi sama Virginia di seberang ngeliatin dia. Gilanya, ternyata Virginia tuh Elvira yang nyamar. Thomas tahu tentang Virginia karena dia ngawasin terus kan. Dia ngawatin siapa aja koneksinya dari Adrian. Dia tahu dia bakal ketemu Virginia. Elvira bisa segitu hebatnya. Karena lo inget, dulu mereka tuh pemain teater. Berarti acting mereka tuh gila banget gitu. Actingnya si Elvira jadi Virginia tuh gila. Bisa mengelabui si Adrian. Bisa menahan emosi pada saat cerita tentang anaknya gitu. Adrian yang masih shock. Tiba-tiba dengar bunyi bel. Dan itu pas dengan 2 jam timer yang dikasih sama Virginia alias Elvira ini. Begitu dia buka, ternyata Virginia yang asli baru datang. Jadi itu sebenarnya timer kedatangan Virginia, bukan masalah hakim jaksa. The end. Gimana nih menurut kalian ceritanya? Gila banget gak? Seru gak ceritanya menurut kalian? Coba deh nonton. Wah, mantep. Besok kita bakal review ya. Kita movie review nih, The Invisible Guest. Nonton ya. Kalau suka boleh subscribe, share, like. Kalau nggak suka boleh komen dan dislike ya. Udah ya, segini aja. Bye bye. See you.